Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di bulan yang sangat mulia yaitu bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban berada satu bulan sebelum bulan yang paling mulia yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia karena satu-satunya bulan yang Allah sebutkan namanya di dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang mana diturunkan di dalamnya Al-Quran, petunjuk, penjelas dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena bulan Ramadan bulan yang paling mulia, satu bulan menjelang bulan yang paling mulia tentu adalah bulan yang mulia juga. Di antara keutamaan bulan Sya'ban, di mana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha Abi Bakr As-Siddiq qalat kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yasumu hatta naqula la yuftir. Beliau berpuasa hingga kami mengatakan beliau tidak pernah berbuka. Wa yuftir hatta naqula la yasum. Terkadang beliau berbuka sampai kami mengatakan beliau tidak berpuasa. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu, melaksanakan puasa sebulan penuh, illa syahr Ramadan, kecuali bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin, dan tidak pernah aku melihat beliau berpuasa dalam satu bulan aktsara siyaman minhu fi Sya'ban, lebih banyak berpuasanya dibanding bulan Sya'ban, tentu selain daripada bulan Ramadan. Ini menunjukkan betapa bulan Sya'ban bulan yang mulia. Di saat Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, ini menunjukkan bahawa bulan Sya'ban adalah bulan yang mulia yang diistimewakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan dari Imam Nasa'i dan Tirmizi, qalat, berkata Aisyah, ma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah melihat Rasulullah fi syahrin, dalam satu bulan, aktsara siyaman minhu fi Sya'ban, lebih banyak beliau berpuasa kecuali di bulan Sya'ban. Kana yasumuhu illa qalila, beliau berpuasa selama sebulan penuh kecuali sedikit atau kecuali beberapa hari saja. Bal kana yasumuhu kullah, bahkan kadang-kadang beliau berpuasa di bulan Sya'ban secara keseluruhan. Qalat, beliau berkata juga dalam riwayat Abi Daud, kana ahabba syuhur ila Rasulillah ayyasumahu Sya'ban thumma yasiluhu bi Ramadan. Bulan yang paling dicintai Rasulullah untuk melaksanakan puasa yaitu di bulan Sya'ban. Beliau melaksanakan puasa di bulan Sya'ban, thumma yasiluhu bi Ramadan, dan disambung dengan puasa di bulan Ramadan. Dalam riwayat yang lain, an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah, taqul, beliau berkata, ma ra'aitu Rasulullah, aku tidak pernah melihat Rasulullah yasumu syahraini mutatabi'ain, melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut, siwa, kecuali Sya'ban wa Ramadan, kecuali bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahawa bulan Sya'ban adalah bulan yang sangat mulia. Kenapa Rasulullah muliakan bulan Sya'ban? Ada banyak riwayat yang menyebutkan, antara lain di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, lima tasumu Sya'ban, kenapa engkau berpuasa di bulan Sya'ban? Nabi mengatakan, dzaka syahrun yaghfalun nasu fihi anhu baina Rajab wa Ramadan. Itu bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia, yang berada di antara 2 bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Karena bulan Rajab adalah bulan mulia, salah satu dari 4 bulan haram atau 4 bulan yang dihormati, dan bulan Ramadan sebagaimana kita sebutkan di awal adalah bulan yang paling mulia, satu-satunya bulan
yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, seringkali orang melalaikan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban berada di antara dua bulan mulia. Tentu bulan Sya'ban adalah bulan mulia juga. Sebab yang kedua, kenapa Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Sebab yang kedua disebutkan dalam sebuah hadis di mana Rasulullah mengatakan bahwa syahrun turfa' fihil a'mal ila rabbil alamin. Karena di bulan Sya'ban diangkat amal perbuatan kepada Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Malaikat melaporkan amal ibadah kita di bulan Sya'ban. Sehingga di bulan Sya'ban, saat dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali banyak sekali kekurangan dari ibadah kita. Di saat Allah mengetahui saat itu kita sedang berpuasa, maka insya Allah Allah akan tutupi kekurangan kita. Wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku berharap di saat amal perbuatanku dilaporkan kepada Allah, kata Rasulullah, wa ana sha'im, saat itu aku sedang berpuasa. Itulah di antara keutamaan bulan Sya'ban, yaitu di mana Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Bahkan banyak riwayat menyebutkan Rasulullah menyambung puasa bulan Sya'ban dengan bulan Ramadan. Tentu dengan menghilangkan puasa hari Syak. Yang kedua adalah karena di bulan Sya'ban amal perbuatan kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana di saat dilaporkan kepada Allah, barangkali banyak ibadah kita yang kurang, maka Allah akan tutupi. Karena kita banyak melaksanakan puasa di bulan Sya'ban. Di saat Allah mengetahui kita sedang berpuasa, maka Allah ampuni dan Allah tutupi kekurangan dari ibadah kita. Yang ketiga, karena bulan Sya'ban berada persis di antara dua bulan yang mulia, yaitu bulan Sya'ban, bulan Rajab dan bulan Ramadan, maka dia pun menjadi bulan yang mulia. Di bulan Sya'ban juga umat Islam sering mengutamakan atau memperbanyak ibadah di malam nisfu Sya'ban. Apakah ada hadis yang menyebutkan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban? Saya membaca dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan dari 8 orang sahabat, antara lain Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar Siddiq, Mu'adz ibn Jabal dan lain-lain, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yattari'ullahu ila jami'i khalqih." Allah melihat kepada semua makhluknya lailatan nisfi min Sya'ban, di malam nisfu Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqih, lalu Allah akan mengampuni semua makhluknya yang beribadah di malam itu, illa li musyrikin aw musyahin, kecuali orang musyrik dan orang yang memendam rasa dendam. Rawahu Tabrani wa Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Ibnu Hibban, wa huwa haditsun sahih, hadis yang sahih menurut Ibnu Hibban. Hadis ini riwayatnya sangat banyak sekali. Saya kumpulkan tidak kurang dari 8 riwayat. 8 riwayat dari 8 orang sahabat yang menyebutkan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Semua riwayat tidak lepas daripada celah atau kedhaifan. Namun karena banyaknya riwayat tersebut, sebagian ulama mensahihkan hadis tersebut, antara lain Imam Ibnu Hibban dan Syekh Albani. Di dalam kitabnya Silsilatul Ahadits As-Sahihah, beliau mensahihkan hadisnya karena banyaknya riwayat dan dhaifnya tidak terlalu lemah menurut Syekh Albani. Bagaimana kita menyikapi banyaknya riwayat tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban? Yang pertama adalah ibadah di malam nisfu Sya'ban tetap dianjurkan. Kita dianjurkan memperbanyak ibadah dengan ibadah apapun, baik itu membaca Quran, berdoa, salat sunnah mutlak, ataupun kita berzikir, memperbanyak tasbih, tahmid, tahlil dan lain-lain, itu tetap dianjurkan. Karena kalau hari biasa atau malam biasa saja kita dianjurkan, apalagi malam yang mulia yang ada hadisnya, walaupun hadisnya dhaif tapi riwayatnya banyak dan sebagian ulama mensahihkan. Boleh kita meyakini hadis yang dhaif karena banyak riwayatnya, maka kita amalkan.
mengamalkan hadis yang dhaif, kalau untuk memotivasi kita beramal, tidak ada yang salah di situ. Yang kedua adalah, jadi kita tidak salah bagi yang memperbanyak ibadah di malam nisfu Sya'ban. Yang kedua, apakah ada amalan tertentu di malam nisfu Sya'ban? Tidak ada amalan tertentu di malam nisfu Sya'ban. Seorang boleh melakukan ibadah yang dianjurkan. Baik itu salat tahajud, salat witir, salat sunnah mutlak, berzikir, membaca Quran, mau membaca surah Yasin, mau membaca surah Al-Kahfi, semua tidak dilarang sama sekali selama tidak meyakini ada anjuran khusus dari Rasulullah SAW. Kenapa? Sejauh yang saya fahami, tidak pernah Nabi menganjurkan untuk membaca surat tertentu, memperbanyak ibadah tertentu di malam nisfu Sya'ban. Tapi kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah sangat-sangat dianjurkan. Tidak perlu kita menyalahkan mereka yang beramal di malam nisfu Sya'ban selama tidak meyakini ada anjuran khusus ibadah tertentu di malam nisfu Sya'ban. Bagaimana dengan kebiasaan orang-orang Muslim di Indonesia yang mereka terbiasa dengan membaca Yasin 3 kali, lalu berdoa, minta dipanjangkan umur dan lain-lain? Apakah itu dibolehkan? Sangat-sangat dibolehkan. Karena berdoa adalah salah satu ibadah yang sangat dianjurkan. Membaca Quran sangat-sangat dianjurkan. Maka tidak ada yang salah kalau mereka membaca Yasin lalu berdoa, dan membaca Yasin lagi lalu berdoa dengan doa yang lain, lalu membaca Yasin berdoa dengan doa yang lain. Karena di saat kita berdoa setelah kita melakukan ibadah tertentu, antara lain setelah membaca Quran, maka lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan syarat tidak meyakini adanya anjuran khusus untuk membaca surat Yasin. Tapi kita memilih surat Yasin karena surat Yasin adalah surat yang sangat mudah untuk kita baca, atau karena pendeknya, atau karena dia sudah terbiasa di lidah kita, maka tidak salah sama sekali. Dibolehkan untuk kita memilih surat apapun. Boleh seorang muslim mengutamakan atau memilih surat tertentu sesuai dengan kemudahan yang dia dapatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, faqra'u ma tayassara min, maka bacalah yang mudah kalian untuk membacanya. Jadi kita dianjurkan untuk membaca yang mudah dibaca. Tidak perlu menyalahkan mereka yang membaca Yasin dan setelah membaca Yasin berdoa, karena doa adalah ibadah yang sangat penting dan bahkan inti daripada ibadah. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a mukhul ibadah. Jadi disimpulkan dari keterangan saya tadi bahwa malam nisfu Sya'ban ada banyak hadis yang menyebutkan keutamaannya, diriwayatkan oleh tidak kurang dari 8 orang sahabat, walaupun semuanya ada cacatnya, tapi karena banyak riwayatnya sebagian ulama mensahihkannya dan tidak perlu kita saling menyalahkan. Silakan beribadah dengan ibadah-ibadah yang dianjurkan seperti memperbanyak solat sunnah, baik solat tahajud, solat witir atau solat sunnah mutlak, atau membaca Quran surat apapun termasuk surat Yasin boleh kita baca, dan berdoa dengan doa apa saja silakan, karena saat itu bukan hanya di malam nisfu Sya'ban, malam yang lain pun kita dianjurkan untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut, apalagi di malam nisfu Sya'ban yang ada hadis yang menyebutkan keutamaannya walaupun dhaif, tapi karena banyak riwayatnya dan sebagian ulama mensahihkannya, maka boleh kita amalkan. Demikian, tidak perlu kita saling menyalahkan. Silakan yang terbiasa memuliakan malam nisfu Sya'ban, silakan beramal baik dengan amal-amal yang sudah terbiasa dia lakukan ataupun amal yang lain yang sudah disyariatkan di dalam Islam seperti salat, berzikir, membaca Quran dan lain-lain. Dan tentu saja tidak terlalu berlebih-lebihan. Jangan sampai dia melaksanakan ibadah semalam penuh tapi tertinggal salat subuhnya. Itu yang dilarang. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.